Kemudian selanjutnya saya akan membahas dua hal ini, tapi kita kasih contoh dulu. Ada beberapa contoh jenis tanah. Contoh jenis tanah yang pertama adalah mungkin kalau misalkan kalian punya, tak kasih kata satu gitu ya, kalian punya segenggam tanah, kalian punya dua kepal tanah, terus kemudian kalian satukan, jadi kan malah jadi satu genggam gitu kan. Nah terus kemudian kamu pasti di rumah punya sisa makanan, seperti kayak nasi yang sudah basi. Terus kemudian juga kalau di rumah ada pohon, pasti ada daun yang jatuh, yang gugur. Terus kemudian selain itu pasti juga ada sisa-sisa dari sayuran, yang semacam kayak sawi, dia itu udah mulai proses pembusukan. Nah terus kemudian selain sayuran itu juga ada, mungkin kamu di rumah ada kulit buah. Nah dari 1, 2, 3, 4 daun jatuh, dari 1, 2, 3, 4 ini kamu satukan sama tanahnya. Jadi kamu kamu campur, terus kemudian kamu satukan dengan tanahnya. Terus kemudian kamu letakkan tanah itu di tempat yang mungkin dia itu jarang terinjak. Ketika kamu sudah meletakkannya, mungkin beberapa waktu kemudian, bisa aja hitungannya tahun, itu akan menjadi tanah. Jadi bahan-bahan yang udah tercampur ini tadi akan jadi tanah. Nah tanah ini kira-kira subur nggak? Tanah ini itu subur, sangat subur malahan. Tanah ini disebut juga sebagai tanah humus. Pasti sering dengar tanah humus. Terus kemudian tanah humus juga dia itu selain dari campuran-campuran ini, kalau misalkan ada di hutan gini kan ada banyak pohon kan, pasti pohonnya ini ada daun dan kemudian daunnya akan gugur. Di mungkin minggu pertama kamu melihat, oh di sini ada guguran daun, kamu tandain itu daunnya. Di minggu pertama waktu kamu datang, daunnya masih utuh seperti ini. Nah terus kemudian katakan di minggu keempat kamu datang lagi ke hutan ini, ke tempat dimana kamu menandai daun yang jatuh dan gugur ini. Dan kemudian ketika kamu datang ke sana, itu kamu melihat kalau daunnya itu udah enggak utuh lagi. Jadi udah mulai kayak gripis, atau partikel-partikel ini tuh pokoknya ininya udah enggak utuh lah. Ini yang saya tebalin ini udah mulai hilang. Nah di sini nggak cuma satu daun kan, ada banyak daun yang kayak saling numpuk gitu, karena kan ini hitungannya kan hutan kan. Nah terus kemudian kira-kira siapakah pelaku yang membuat hilangnya partikel-partikel daun ini? Yaitu adalah si organisme yang memakan atau membantu pelapukan dari daun-daun ini. Jadi dia itu membantu membuat daun menjadi remahan-remahan. Ketika daun menjadi remahan-remahan, maka itu akan cepat berproses menjadi tanah. Berarti kan di sini ada peran si organisme.
Oke, terus kemudian ini adalah humus ya. Kita checklist. Ini nanti daun-daun ini nanti di sekitar hutan ini dia juga akan menjadi tanah humus. Berarti tanah humus tuh berasal juga dari sisa makanan ataupun juga sisa-sisa tumbuhan atau jatuhnya tumbuhan